Halo Sofi, halo Sobat Obsesi. Kembali lagi di obrolan seputar farmasi edisi bulan November. Halo Sofi, perkenalkan aku Nisa sebagai host Obsesi hari ini. Kembali lagi teman-teman di podcast Obsesi di edisi bulan November. Yang pasti teman-teman pada nungguin dong untuk video tag Obsesi selanjutnya. Nah, untuk podcast Obsesi bulan November kali ini kita akan mengusung tema Get You Know More About PIMNAS. Wah, dilihat dari topiknya sangat menarik bukan? Oke, tanpa berlama-lama lagi, kita langsung kenal aja nih dengan narasumber kita pada hari ini. Jadi teman-teman, kita kedatangan narasumber yang sangat keren dan pastinya memiliki banyak prestasi. Dan narasumber kita ini merupakan perwakilan dari teman-teman mahasiswa farmasi yang timnya berhasil lolos ke PIMNAS 36. Oke, tanpa berlama-lama langsung kita sapa aja. Halo teman-teman. Halo. Oke, mungkin bisa perkenalan terlebih dahulu nih. Dari siapa dulu? Oke, bisa dari aku. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Fani Zulatul Faizah. Aku dari kelas A angkatan 2021. Oke, halo semuanya. Kenalin aku Muhammad Rofiki Asni, biasa dipanggil Rofiki. Aku dari kelas B, angkatan 2021. Halo, salam kenal ya teman-teman. Salam kenal. Gimana nih kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik dan sehat. Alhamdulillah. Dari Rafiki gimana? Alhamdulillah aku juga sehat. Oke, alhamdulillah. Oke, karena kelihatannya sobat obsesi yang ada di rumah dan yang lagi nonton nih pada nggak sabar untuk dengerin podcast kita. Langsung kita mulai aja ya untuk podcast kita pada hari ini. Oke teman-teman, langsung kita mulai aja. Kan teman-teman ini merupakan perwakilan ya dari mahasiswa farmasi yang berhasil lolos di PIMNAS 36. Nah, mungkin bisa diceritain nih awal mula bisa join PIMNAS, awal mula bisa join PKM itu bagaimana? Mungkin dari dorongan internal ataupun eksternal atau semacamnya, mungkin bisa dijelaskan? Oke, jadi bagaimana cara pertama ikut PKM itu? Pertama-tama kita itu ikut KIM dulu. Nah, di KIM itu kan tahun 2022, sehingga ikut PKM-nya itu setelah KIM, setelah pembinaan KIM itu kita ikutnya PKM tahun 2023 ini. Nah, di tahun 2023 ini kami mensubmit proposal yang memang sudah diperbaiki saat pembinaan atau perlombaan di KIM. Jadi teman-teman harus tahu dulu apa itu KIM nantinya. Itu sejenis PKM yang tingkat universitas gitu. Jadi setelah dibina di situ baru mensubmit proposal untuk diikutkan PKM di tahun 2024. Jadi itu sih. Mungkin Rafiki mau nambahin? Iya, jadi untuk gimana bisa ikut PKM sendiri benar harus ikut KIM terlebih dahulu. Nantinya setelah proposal tersebut disubmit ke ajang KIM, nanti proposal tersebut bisa diikutkan ke seleksi tingkat universitas. Dan pada seleksi tingkat universitas ini tentunya ada administrasi yang bakal dicek oleh pihak kemahasiswaan dari universitas sendiri, sehingga nantinya proposal yang dikirimkan ke tingkat nasional itu sudah memenuhi administrasi. Dan karena UNER ini masuknya adalah klaster 1, jadi kita mendapatkan jatah 500 proposal tiap tahunnya. Oke, tadi kan sempat di-mention ya, kalau misalnya kita mau join PIMNAS tuh harus terlebih dahulu mengikuti KIM. Nah, di mana KIM ini merupakan seleksi awal ya kalau bisa dibilang dari universitas. Nah, kalau misalnya kita mau tahu informasi terkait KIM tuh gimana? Bisa kita lihatnya di sosial medianya BEM UNER atau mungkin dari mana bisa dijelaskan teman-teman? Oke, jadi buat informasi mengenai KIM atau kompetisi ilmiah mahasiswa ini ada di Instagram dari KIM itu sendiri @kim.uner. Kemudian bisa juga di Instagram Garuda Sakti, karena KIM ini merupakan salah satu program kerja dari Garuda Sakti di bawah naungan dari Direktorat Oke. Kemahasiswaan sendiri. Kemudian bisa juga dari Instagram @ditmawa_uner. Oke, jadi bisa dicek di situ ya teman-teman kalau misal dari teman-teman ada yang berminat nih untuk join PIMNAS maupun join PKM terlebih dahulu. Oke, terkait pengalaman nih, pengalaman bisa join PKM. Menurut kalian bagaimana pengalaman kalian? Dari awal mungkin ada sudah pernah mengikuti sebelumnya atau bagaimana? Oke. Kalau aku sama Vicky memang dari awal maba itu memang sudah satu tim. Yang pertama kan kami ikutnya Science Week sebelum ada KIM itu sendiri. Berarti Nah, yang dari fakultas tuh ya, yang iya benar. Science Week. Nah, itu Oke. benar. Itu
awal mula kami tahu apa itu PKM kan harus mengikuti Science Week kan. Selain untuk bisa lolos aspirin Iya, gitu, itu bener juga banget. bisa membuka ternyata wawasan kami terkait dunia per PKM-an. Itu awalnya. Dan di Science Week itu memang kami menggebu-gebu untuk menjadi pemenang gitu. Ternyata kalah gitu. Tapi di situ apa sih jadi positifnya, kami tahu kami salah skema gitu kan, karena memang kami masih nggak tahu, masih buta banget terkait dunia PKM, yang penting lolos aspirin deh. Tapi kami mau jadi pemenang waktu itu, Iya. tapi ternyata kalah, it's okay gitu. Terus ikutlah di tingkat fakultas yaitu KIM. Kami sudah benar skemanya, namun tetap kalah. Tapi setelah proposal yang sudah melewati berbagai kekalahan itu kami submit dengan segala perbaikannya, itu kami ikutkan ke PKM bidang PM kemarin, yaitu pengabdian masyarakat. Dan ternyata tim kami yang lolos untuk mendapatkan pendanaan dari segala gemblengan yang memang kesalahan di awal. It's okay, kalian kan masih awal itu kesalahan nggak apa-apa, yang penting di tahap akhir penilaian tim kalian lolos. Jadi yang pertama bisa ikut yang kecil-kecil dulu, itu cara masuk atau mengetahui dunia per PKM-an. Selain itu harus membuat anggota tim yang atau membuat tim yang solid, itu penting ya teman-teman, karena kalau tim kalian nggak solid itu akan susah untuk menjalani PKM. Oleh karena itu saran kalau dari aku sendiri ya, yang memang sampai di tahap ini alhamdulillah sampai PIPNAS, itu pilihlah anggota tim yang sesuai yang kalian butuhkan. Contohnya kalau kalian adalah yang punya ide konsep riset, contohnya kalau PKM riset eksakta ya, punya ide konsep, terus punya bagaimana sih jalannya riset kalian nanti, kalian butuh orang yang seperti apa, itulah yang harus kalian rekrut teman-teman kalian atau uh, anak fakultas lain is okay. Itu kayak kombinasi, kayak kolaborasi mungkin ya, kalau di semester dulu kan Iya. ada kolaborasi gitu. Itu nggak apa, memang disarankan untuk di dunia per PKM-an gitu. Itu sih kalau tim kalian udah kuat, sudah mengerti tentang administrasi PKM seperti apa, terus pemilihan DOSBIM itu juga penting, setidaknya mengerti PKM. Dan kalau memang DOSBIM kalian sudah pernah membina sampai tingkat PIPNAS itu juga lebih baik, karena sudah tahu medan per PKM seperti apa. Nah, kalau sudah itu terpenuhi, pilihlah atau kalian capai target setingginya. Mungkin mau mendapatkan medali emas PIMNAS gitu ya. Udah, kalaupun toh nanti gak dapet PIMNAS, kalian akan setidaknya dapat pendanaan gitu kan. Karena udah ekspektasinya udah sampai PIMNAS. Biasanya anak-anak yang sudah menargetkan sampai PIMNAS itu jenis penelitiannya atau jenis riset kalau PKM eksakta itu bukan yang main-main gitu. Biasanya Hmm. mudah untuk didanai karena udah tahu ya konsep PKM seperti apa, administrasi yang harus menjadi patokan seperti apa, itu biasanya sudah tahu. Itu sih bagaimana bisa bertahan di per PKM. Oke, jadi awalnya itu emang belajar dari kesalahan ya, kalau misalnya kita mau benar-benar meniati dan menekuni di bidang hal itu. Oke, nah mungkin di sini aku mau nanya nih, kan kalian join PKM ya, nah ngambil PKM RE. Nah dari sekian banyak PKM, mulai dari PKM PM, PKM AI maupun PKM yang lainnya, kenapa kok kalian dan tim mengusung atau memilih PKM RE ini untuk di ajang dari PIMNAS ini sendiri? Seperti itu. Oke, kenapa kita memilih PKMRE? Kan kita dari Fakultas Farmasi ya, dan farmasi itu memang terkenal dengan risetnya. Apalagi kan di sini juga dosen-dosennya udah banyak yang melakukan riset ini, riset X, riset Y gitu kan. Dan sedangkan farmasi ini kan ilmiah gitu kan. Jadi kita juga menargetkan masa kita sebagai mahasiswa yang tidak bisa mengikuti jejak dari dosen kita seperti itu. Kemudian juga karena kita balik lagi ke goals atau tujuan yang ingin kita capai seperti itu karena PKMRE sesuai dengan Rektor itu jika lolos pendanaan bisa bebas skripsi. Jadi kita mentargetkan hal tersebut sehingga salah satu PKM yang kita buat adalah PKMRE, sehingga nantinya goals tujuan kita selain PIMNAS adalah bisa menggantikan dari skripsi itu sendiri. Oke, keren banget ya. Nah, ini kan kalian di tim kan berapa berarti? Ada berapa orang? Ada 5 orang. Nah, 5 orang kan ada yang aku tahu ada 1 orang yang bukan dari farmasi ya. Untuk yang RE ini atau yang Iya, mana? yang PKM RE yang maju di PIMNAS ini. Semuanya dari farmasi. Oh, dari Karena memang farmasi. untuk riset yang ini terkait anti kanker sama yang diabetes itu kami mengambil semuanya dari farmasi. Namun satu ada yang dari angkatan 2022, yaitu adik tingkat gitu. Oh, Cuman yang iya. satu tim untuk in vivo itu 4 orang.
Sedangkan yang 4 orang ini juga join di in vitro anti kanker, tambahan 1 adik tingkat gitu. Oke, jadi untuk PKM kalian diusungkan atau emang dari farmasi semua itu ya? Ya, Nggak ada yang dari luar farmasi? tidak ada. Oke, mungkin selanjutnya apakah ada persyaratan khusus nih mengenai PKM tersebut? Oke, persyaratan mengikuti PKM sebenarnya nggak ada. Cuman kan kita harus mengikuti alur dari universitas kan. Mulai tahun 2022 itu kan ada yang namanya KIM kan, kompetensi ilmiah mahasiswa. Jadi mulai tahun 2022 bagi teman-teman mahasiswa yang ingin mengirimkan proposalnya ke tingkat universitas bahkan nanti ke nasional harus mengikuti kompetisi KIM terlebih dahulu. Dan biasanya KIM itu diadakan setahun sebelum pelaksanaan PKM. Jadi kalau misalkan teman-teman ikut KIM 2023 yang kemarin sudah final, berarti proposal yang sudah diikutkan KIM tahun 2023 ini akan diikutkan pada PKM 2024 yang pelaksanaan pengumpulan proposalnya sekitar bulan Desember hingga Januari. Gitu. Oke, aku mungkin nambahin ya. Tapi kalau toh kalian nggak ikut KIM, sebenarnya itu ada skema yang lainnya. Namun memang lebih rumit seperti dari pengajuan dosen yang pernah ikut PIMNAS atau menang emas PIMNAS dan yang penting dapat medali PIMNAS lah itu biasanya. Terus kayak rujukan dari dosen gitu. Tapi kan susah ya kayak gitu menurut Benar. aku. Lebih mudah itu emang ikutnya KIM gitu. Jadi itu pun kalau ada kuota tambahan baru bisa masuk lewat rujukan dosen itu ataupun skema yang lain. Jadi kunci mudahnya ya ikut KIM ya seharusnya gitu sih. Oke, nah kalian kan di sini mengikuti PKM, nah pastinya ada kayak dosen pembimbing gitu kan. Nah gimana sih atau mekanisme mencari dosen pembimbing yang pas buat penelitian kita di PKM ini? Mungkin bisa dijelaskan teman-teman. Oke, jadi untuk karena kami PKM riset eksakta dan kami memang menggunakan prinsip herbal ya, jadi menggunakan tanaman. Jadi kami memilih dosbimnya itu dari Departemen Farmakognosi, Fitokimia, seperti yang memang berhubungan sama Bahan pengobatan alam. herbal, Oh, tanaman baik. gitu. Karena dosbim ini penting banget di per-PKM-an karena kami pasti meminta izin terkait validasi nantinya. Jadi pertama kalau kalian mau pilih dosbim untuk PKM, itu pilihlah dosbim yang pertama linear sama riset kalian. Kalau memang ikutnya PKM riset eksakta ataupun riset yang lain ataupun skema yang lain, itu usahain linear sama yang mau kalian teliti atau tingkat kreativitas kalian. Lalu yang pertama yang mudah dihubungi karena nantinya pasti banyak administrasi PKM yang harus didiskusikan sama dosen kalian seperti minta validasi itu kan biasanya malam ya kalau dosbim kalian susah dihubungi nanti susah kalian konsultasi dan meminta validasi itu. Selain itu usahain setidaknya pilihlah pembimbing yang mengerti terkait PKM. Di farmasi ini sebenarnya banyak banget dosen yang memang sudah membina para tim dari PKM dari farmasi untuk sampai hingga PIMNAS itu ada gitu. Itu bisa kalian ulik siapa sih dosen-dosen seperti itu, lalu kalian kalau memang riset beliau itu linear sama yang mau riset kalian jalankan, itu bisa kalian kontak beliau gitu. Jadi probabilitas untuk kalian diterima dari dosen itu Lebih lebih besar. besar karena toh kalau kalian contohnya aku, timku itu pernah mengajak salah satu dosen tapi memang beliau itu tidak berkenan karena tidak linear. Nah, itu bukannya kami langsung ditolak, tapi kami diarahkan ke dosen lain yang memang linear sama riset kalian. Itu nggak apa-apa. Farmasi sangat mengakomodasi terkait hal itu gitu. Jadi coba aja hubungi yang kalian mungkin tertarik sama dosen tertentu nih gitu. Dan risetnya memang berhubungan nih sama dosen itu, ya udah hubungin aja gitu. Perkara ditolak atau enggak urusan Urusan nanti belakang ya. gitu. Baik. Nah, mungkin ya teman-teman kan di farmasi kan terkenalnya super sibuk ya, kayak banyak laprak, terus praktikum dan juga tugas-tugas lainnya. Nah, mungkin bisa dijelasin nih cara manajemen waktu kalian kayak membagi waktu terkait tugas di farmasi dan lain-lainnya, terus sama riset kalian di PKM ini, mungkin seperti apa? Oke, sebenarnya kalau misalkan teman-teman join PKM dan itu menargetkan lulus pendanaan atau bahkan sampai ke PIMNAS, hal yang harus kalian korbankan adalah waktu tidur sebenarnya. Kan kita tahu sendiri kalau farmasi kan lapraknya banyak kan ya. Benar Jadi banget. memang kita harus pinter-pinter untuk membagi waktunya gitu. Jadi kalau siang mungkin nggak ada istirahatnya, tapi kalau malam ada istirahatnya cuman bisa 2 sampai 3 jam gitu kan sehari.
Jadi memang kalau kalian lagi bahas PKM ya udah fokus aja satu hal. Jadi kalau lagi kumpul sama teman-teman PKM itu biasanya ya udah PKM aja yang dikerjain, gak ada yang ngerjain tugasnya. Atau kalau memang udah selesai PKM-nya bisa kalian lanjut bareng-bareng juga ngerjain laporan gitu. Tapi kalau misalkan masih bahas PKM sampai malam ya udah berarti laporan kalian, laporannya itu dikerjain di kos gitu atau di rumah gitu kan. Ya konsekuensinya adalah ya itu kurangnya waktu tidur dan bagaimana caranya ketika kalian pagi, ketika kuliah kalian tetap fit dan gak ngantuk, itu aja sih di kelas. Betul. Oke. Mungkin dari Fanya ada tambahan? Kalau aku sama sih, kurang lebih sama Rofiki ya, karena mungkin emang satu tim, jadi Iya. mekanismenya hampir sama. Jadi kalau mau bahas PKM itu di rentang waktu sampai kapan, ya udah bahas PKM. Karena kalau kamu campur-campur nanti PKM-nya nggak selesai, nggak maksimal, kuliah pun kalian nggak akan maksimal. Terus dapat apa? Dua-duanya nggak dapat apa-apa nanti karena setengah-setengah gitu kan. Jadi emang harus pinter-pinter bagi waktu. Memang ini sih waktu tidurnya pasti akan dikurangi ya, setiap hal yang ingin kita dapatkan pasti harus ada yang dikorbankan kan gitu Benar. gitu. Nggak cuman di PKM, kayak kalian ikut kepanitiaan juga pasti kayak gitu kan, karena harus maksimal di dua hal yang berbeda gitu. Namun apapun yang kalian korbankan itu pasti akan mendapatkan benefit yang sama, yang setimpal. Yang Itu aku sebanding gitu ya. yakin banget itu gitu sih. Oke, terus selanjutnya nih teman-teman, pernah nggak sih kalian tuh kan melewati banyak apa ya rangkaian menuju PIMNAS nih ya. Nah, pernah nggak sih kalian setim tuh bosen terus kayak capek, risetnya banyak, terus dapetin datanya susah buat validitasnya. Nah, itu pernah nggak? Terus mungkin tips and trick dari kalian tuh gimana cara mengatasi kebosanan dan juga capeknya gitu? Oke, sebenarnya kalau misalkan sampai nyerah itu enggak, tapi kalau capek itu pasti iya. Soalnya kan karena ini riset dan kita juga masih tergolong semesternya rendah kemarin semester 4 dengan musim proposal sesulit itu. Jadi kita belum dapat basic-basic cara ekstraksi, cara pakai alat ini kita juga belum dapat kebetulan. Jadi memang pada saat pelaksanaan itu kita harus belajar dari nol gitu kan. Dan kadang itu harus gagal, harus ngulang sampai 2 sampai 3 kali, tapi dari itu kita belajar bahwa memang kalau skripsi sendirian itu susah Susah, gitu, benar. bener. Apalagi untungnya kita berlima gitu, ada tim gitu kan. Jadi kalau Ada misalkan yang nggak bisa paham ada bantu, yang bisa bantu ya gitu bener kan. banget. Terus kalau misalkan untuk mengatasi kejenuhan itu sebenarnya ya karena kita sama-sama bosen sama-sama ini mungkin dalam satu tim tuh ada yang harus kayak pencair suasana gitu kan. Nggak semuanya itu harus tentang fokus gitu kan, itu enggak gitu. Jadi memang harus ada guyon-guyonnya gitu loh biar nanti stresnya tuh hilang dikit gitu ya, meskipun stresnya nggak hilang tapi kan setidaknya bikin ketawa Bener-bener. itu bisa mengurangi stres gitu sih. Ya betul. Jadi, tapi kalau aku sih hampir sama ya. Jadi, kalau serius mulu itu nanti tambah stres. Emang riset susah ya, susah. Tapi apakah mustahil? Ya enggak gitu. Jadi emang harus seimbang gitu kan. Karena hidup di farmasi juga yang bukan yang kita harus murung terus kan, enggak. Pasti ada Iya. sesi harus refreshing gitu kan. Biasanya sih kalau tim kami itu eh, ini pakai musik gitu biasanya kalau udah jenuh, atau kalau udah merasa ngantuk bilang di grup aku ngantuk gitu, ya udah tidur gitu, nanti tugasnya dikerjain sama yang lain yang mungkin masih bertahan gitu kan, nggak ngantuk gitu. Itu bisa dilimpahkan sama yang lain gitu, karena kita kan juga dua judul dengan satu tim yang sama gitu, itu biasanya saling membackup. Kalau capek bilang gitu, karena kan kita nggak tahu ya, kalau kamu nggak bilang tiba-tiba sakit, aduh gimana terus gitu, biasanya langsung bilang sih itu kalau capek. Oke, jadi intinya harus saling mengerti ya satu sama lain dan Betul. juga jangan dibawa terlalu serius. Kayak dijalanin aja, apapun yang terjadi, hadapin bareng-bareng satu Iya, tim gitu. betul. Oke, mungkin selanjutnya ini perjalanan kalian nih sama tim kalian sampai bisa lolos PIMNAS tuh bagaimana? Mungkin bisa diceritakan dari awal sampai penelitian kalian bisa validitas dan juga bisa lolos PIMNASnya ini, seperti itu. Oke, yang pertama kami ikut KIM, bener. Itu KIM adalah salah satu gerbang kunci untuk kalian bisa dapat tiket mewakili Unair gitu kan. Tapi bukan hanya itu. Jadi di KIM itu kami memang disarankan riset kalian ini loh lemah gitu. Udah disarankan, bener-bener langsung disarankan Hmm, lemah, terus ditanya terkait uji determinasi waktu itu kami bener-bener nggak tahu, itu bener-bener malu waktu itu. Tapi kan masih semester Tiga. tiga waktu itu, ya. jadi itu oke lah gitu. Berlindung dari semester 3 sebenarnya nggak boleh kan, harus tahu Iya, gitu sebenarnya gitu. benar. Nah di situ salah, kami tahu kesalahan kami,
Kim kami nggak menang, tapi dari situ kami tahu kesalahannya di bidang ini, kami perbaiki, kami ganti agar risetnya itu sejalan. Nah, karena metode penelitian kami belum dapat dan memang waktu Kim itu kami hanya ya udah yang penting ayo masuk Kim, tujuan masuk Kim itu bukan sebenarnya ya mau menang ya, tapi paling utama itu adalah dapat insight karena kan dosen-dosen yang di Kim yang jadi juri itu memang dosen reviewer tingkat nasional. Kami mau dapat insight itu gitu. Dan itu dapat kami perbaiki dan kami konsultasikan sama dosen pembimbing. Oh ya, kalian memang salah di bidang itu, jadi diperbaiki dan yang kami submit benar-benar yang sudah fix gitu. Nah, setelah itu alhamdulillah dapat pendanaan kan. Nah, dapat pendanaan ternyata riset kami selama pengerjaan itu ada beberapa kendala, namun harus ada solusi dong. Kalau ada Iya. kendala masa harus nyerah Iya. gitu. Gitu. Jadi harus ada solusi. Sama kayak skripsi kalau kalian salah kan harus ada hal yang dilakukan solusinya. Bagaimana data kalian harus sampai valid dan bisa bermanfaat gitu kan nantinya. Nah, di situ ada masalah kami perbaiki dan kami submit laporan kemajuan dan penyiapan presentasi untuk PKP 2 yang memang kami standarkan untuk PKP 2 klaster 1. Lagi-lagi kami mengacu klaster 1 karena tantangan kami itu seperti UGM, UI, Iya. terus IPB yang Benar. memang juara umum tahun lalu gitu kan. Kami mengacu seperti itu, kami menyesuaikan standar kalau bisa lebih tinggi dari mereka karena ternyata waktu PKP 2 kami ditandingkan dalam satu kelas itu dengan anak-anak klaster 1 yang banyak gitu kan. Kayak oke, dan waktu itu waktu PKP 2 kami ikut juga ujian tengah semester Varter. Kalau Iya. nggak salah itu beneran setelah Varter langsung presentasi PKP 2. Itu cukup deg-degan ya, karena takut Betul. waktunya nggak sama. Dan waktu PKP 2 presentasi pun planning yang telah kami rencanakan itu nggak berjalan ternyata. Tapi ya udah kami harus tahu kondisi, bisa menyesuaikan dan alhamdulillahnya ketika pengumuman setelah liang conference itu benar udah capek, tiba-tiba kita lolos dua-duanya itu beneran kayak kaget sih waktu itu dan ternyata setelah dan udah lolos nih Pimnas itu dibina sama sampai sekarang untuk besok ikut camp untuk dibina agar standar Pimnas tim Unair itu sesuai dengan standar nasional untuk bisa mendapatkan medali karena targetnya kami bisa membawa pulang piala Adikarta itu yang udah diambil Amin. sama univ lain untuk diberikan ke Unair, mohon doanya ya gitu. Amin, amin. Itu sih Iya. perjalanannya bisa sampai Pimnas ini. Oke, tadi kan sempat di-mention ya terkait PKP 2. Nah, mungkin dari teman-teman di sini ada yang belum tahu nih terkait PKP 2 itu apa dan serangkaian Pimnas atau menuju Pimnas yang keberapa gitu mungkin bisa dijelaskan nih. Oke, jadi PKP 2 itu sebenarnya kayak penilaian pelaksanaan kemajuan PKM gitu. Jadi ketika kalian sudah melaksanakan pendanaan, dalam artian riset kalian sudah dijalankan, sebelum adanya Pimnas itu masih ada satu gerbang lagi yang harus kalian lewati yaitu PKP 2. Jadi di PKP 2 itu kalian mempresentasikan bagaimana progres pelaksanaan PKM yang telah kalian laksanakan. Kemudian mengenai rangkaian untuk bisa lolos ke Pimnas itu sebenarnya lumayan banyak ya. Dimulai dari kalian harus submit proposal ke tingkat univ, kemudian nanti dari univ itu bakal disaring lagi dan disaringnya itu sesuai dengan kuota dari univ itu. Jadi kalau misalkan karena UNER klaster 1, jadi UNER itu dapat jatah 500 proposal. Jadi nanti kalau misalkan yang submit ada 700, berarti kita harus menyisihkan 200 nih. Eman banget kan sebenarnya. Jadi kita harus pilih 500 terbaik. Nah, dari 500 proposal ini kita kirimkan ke pihak nasional. Dari pihak nasional akan menilai yang mana yang memang riset yang berpotensi untuk didanai dan risetnya itu memang bagus gitu. Jadi nanti sebenarnya kalau dilihat jatah lolosnya tahun ini UNER tuh nggak banyak-banyak amat gitu loh dibandingkan kayak UGM, IPB, ITS gitu kan yang memang tiap tahun tuh lolosnya banyak dan tahun ini tuh UNER pendananya cuma 45 tapi 45 itu naik signifikan jadi naiknya 3 kali lipat dibandingkan tahun 2022 yang cuma 15 tim gitu kan. Nah, dari pendanaan ini dilaksanain nanti ada PKP 2. Jadi PKP 2 ini gerbang menuju Pimnas. Nah, dari PKP 2 tanggal 25 Oktober kemarin, tim UNER alhamdulillah ada 9 tim dan 2 timnya kebetulan dari farmasi, timnya kita ini dan 9 tim ini insya Allah tanggal 25 akan berangkat ke Universitas Pajajaran untuk melaksanakan Pimnas hingga 1 Desember nanti. Oke, jadi PKP 2 itu termasuk kayak gerbang gitu ya, gerbang menuju Pimnas gitu. Oke, mungkin selanjutnya nih, benefit apa sih yang kalian dapatkan gitu mengikuti event PKM ini? Oke, mungkin dari aku dulu ya.
Sebenarnya ikut PKM sampai pendanaan itu bisa bebas skripsi, itu sesuai SK Rektor ya. Untuk khususnya di PKM yang riset eksakta ini kalian bisa langsung bebas skripsi. Jadi mungkin kalau teman-temanku ternyata itu ketika aku tanya kenapa sih kok nggak ikut PKM, susah gitu karena bebas skripsi itu harus sampai didana, harus sampai medali emas PIMNAS. No banget, itu salah banget ya teman-teman. Itu sudah berkali-kali banget aku sampaikan ke mereka bahwa kalian harus didanai aja itu kalian udah lolos, udah bebas skripsi. Aku bahkan ketika kami udah dinyatakan lolos Lolos pendanaan. pendanaan itu benar-benar sama fakultas dikasih surat kamu udah proposal Langsung. A, skripsi A gitu. Baik. Oke gitu. Keren. Aku kira kan ya udah nanti mungkin kita urus, ternyata fakultas segercep itu gitu loh untuk mengeluarkan itu ketika kita mengajukan gitu. Jadi nggak susah, ayo manfaatkan sebelum SK rektornya berubah lagi gitu kan. Gitu. Jadi pertama pasti kalau untuk riset eksakta kalian lolos skripsi itu pasti, proposal skripsi itu udah lolos. Selain itu di PKM ini ketika kalian sudah lolos pendanaan, kalian akan dibina bagaimana cara untuk presentasi yang bagus, itu bukannya menggebrak-gebrak gitu kan kayak demo, itu enggak gitu. Itu cara presentasi yang bagus kayak apa. Nah, di cara presentasi ini kalian bisa ikut juga di seminar karena konteksnya hampir sama gitu. Mungkin kalian bisa jadi best oral presenter gitu kan, siapa yang tahu, nggak ada yang tahu. Jadi mungkin itu bisa menjadi salah satu manfaatnya. Nah, selain itu kalian akan diajari bagaimana menyusun konsep riset yang bagus. Mungkin proposalnya udah bagus, tapi apakah ini relevan untuk dilakukan? Itu bisa dibantu ketika setelah pendanaan ini. Karena ketika sudah kalian pendanaan, kalian bukan hanya pembimbing kalian yang akan menjadi sumber informasi, karena ada dari tim kemahasiswaan, di situ ada dosen TPK yang memang dari beberapa fakultas. Itu beneran kalian, oh kayak aku risetnya kan ada terkait analisis, sedangkan dosenku kan lebih ke farmakognosi, lebih ke tanaman. Nah, analisis kayak LCM, SMS itu bisa ditambah dengan dosen dari fakultas FST bidang kimia. Itu benar, oh kamu kurang ini udah bagus tapi tambahin data ini biar lebih valid gitu. Itu kan lebih bagus, nanti riset kalian lebih kuat, bisa bersaing dengan fakultas dengan univ-univ yang lain mungkin yang besar ya, seperti itulah ya. Klaster Itu. 1 Iya, ya. itu maksudku. Dan gitu sih, informasinya akan lebih lengkap, kalian akan dibina oleh berbagai dosen, informasi dan ilmu yang kalian dapatkan juga akan lebih banyak. Namun benefit utamanya tetap bebas skripsi sih gitu. Namun kalau kalian mau setelah bebas skripsi ini skripsi lagi, it's okay, nggak apa-apa, nggak ada hambatan gitu loh, gitu, nggak apa-apa gitu. Gitu sih. Mungkin Oke. nambahin. Ini ada tambahan dari Vicky? Mungkin tambahannya benefitnya udah disebutin semua kali ya. Ya. Mungkin nggak hanya itu sih sebenarnya benefitnya. Kalian bisa ada manajemen waktu di situ, cara menyusun proposal yang baik dan benar. Kan kayak gerbang menuju kalian. Misalkan kalaupun nggak lolos pendanaan, kalian kan sudah belajar bagaimana menulis proposal yang baik untuk disiapkan nantinya kalian kalau mau proposal skripsi gitu kan. Terus nanti kalau misalkan kalian lolos pendanaan, terus kalian mau skripsi lagi kan, setidaknya kalian sudah tahu bagaimana cara melakukan riset yang baik, cara melakukan ekstraksi, cara menggunakan alat ini, cara analisisnya. Nah, itu mungkin hal-hal yang kalian nggak dapetin di kuliah gitu loh kan. Selama ini kan kuliahnya kan kayak di farmasi kan kayak cepet banget gitu kan dosennya ngejelasin, dan kadang kalau praktikum itu kan kelompok gitu kan, ada yang bekerja, ada yang AFK gitu. doang, cuma ada namanya doang tapi nggak kerja gitu kan. Nah, itu sebenarnya kekurangan farmasi karena kita kebanyakan orang, jadi ketika praktikum itu yang kerja karena yang paling bisa si X, ya udah si X tadi Ngandalkan gitu ya, ngandelin kayak. gitu kan. Sebenarnya itu nggak bagus sebenarnya, karena ketika skripsi kalian itu sendiri, nggak ada yang bantuin gitu loh, semuanya sedang berjuang, dan kalau misalkan kalian nggak tahu kapan kelarnya gitu kan. Nah, di PKM ini kalian bisa belajar bagaimana dari proposal hingga pelaksanaan risetnya itu seperti apa gitu loh, dan itu bisa menunjang untuk kerja sebenarnya kan. Nanti kan kita nggak tahu kerjanya di mana gitu kan. Iya. Apalagi kalau misalkan ada yang mau di industri, ada yang di rumah sakit, ada yang menjadi analis, ada yang menjadi riset gitu kan. Jadi banyaklah pokoknya manfaat dari PKM ini untuk diri kalian sendiri ke depannya. Oke, jadi banyak banget ya teman-teman untuk benefit dari mengikuti PKM ini. Selain dari bebas skripsi, kita bisa tahu nih dan mempersiapkan lebih awal terkait skripsi untuk kedepannya, terkait sistematika penulisan dan juga hal-hal yang memang kita butuhkan waktu kita beneran skripsi, seperti itu. Oke,
Kan ini berarti kalian udah lolos pendanaan terus mau ke PIMNAS. Nah, bebas skripsi ya. Nah, apakah kalau misal kalian bebas skripsi ini berarti langsung dikasih SK atau gimana mekanismenya tadi? Mungkin Oke. bisa dijelaskan lebih lanjut? Oke, karena sudah mungkin karena SK Rektor 2020, jadi beruntung kita masuknya 2021 ya. Jadi SK itu sudah ada gitu kan. Sebelum-sebelumnya nggak ada gitu. Jadi sesuai dengan SK Rektor tahun 2020. Jadi kalau teman-teman itu lolos pendanaan PKM, jadi teman-teman itu bisa konversi. Jadi kalau misalkan PKM RE bisa ke skripsi, kemudian kalau misalkan PKM PM pengabdian masyarakat itu bisa ke KKN gitu. Jadi memang banyak konversi di sini. Bisa dilihat di SK Rektor tahun 2020. Kemudian untuk ada hal lain tambahan nggak ada. Jadi nanti dari Direktorat Kemahasiswaan nanti akan menerbitkan surat pernyataan yang kemudian ditembusi ke pihak fakultas. Nah, dari fakultas sendiri akan mengeluarkan surat lagi gitu. Biar nanti pada saat proposal dan skripsi ketika ditanya mana suratnya, nah sudah ada gitu. Jadi langsung gercep gitu. Dan kita sudah kemarin tuh sudah mendapatkan dari pihak kemahasiswaan fakultas, kita sudah ada surat keterangan yang menyatakan bahwa kita itu proposal dan juga skripsi sudah auto A gitu. Jadi pada saat pelaksanaannya kita tinggal KRS-an gitu. Jadi nilainya nanti langsung A gitu. Oke, jadi keren banget ya dan benefitnya benar-benar banyak banget ya kalau misalnya kita ikut PKM terus bisa lolos pendanaan dan juga bisa sampai ke PIMNAS. Nah, oh ya mungkin ini aku keinget sedikit ya terkait kalian kan tadi udah ngesebutin kalau misal ikut PKM RE karena di farmasi kan kebanyakan kita banyak research-nya terus juga banyak praktikumnya. Nah, kalau misal kita ngambil selain PKM RE, nah itu apakah kayak ada kemungkinan gitu bisa lolos PIMNAS-nya atau mungkin harus PKM RE nih karena selinier dengan fakultas kita, fakultas farmasi seperti itu. Mungkin bisa dijelaskan. Oke, jadi sebenarnya sejarah farmasi itu bukan hanya RE ya. Sebenarnya untuk PKMK sendiri itu udah pernah sampai lolos PIMNAS juga, anak farmasi. Memang produknya terkait kesehatan, nggak jauh-jauh biasanya, tapi bisa juga kalian mengambil seperti mungkin pupuk atau media promosi seperti elektronik gitu, itu nggak apa-apa, tapi biasanya kolaborasi kan, biar kalian nggak bebannya berat banget. Kayak kalau kalian nggak ngerti terkait elektronik gitu, itu bisa ngambil anak FTMM gitu contohnya. Itu kan Baik. mungkin kalian tetap jadi leader gitu kan, nggak apa-apa. Tapi kan pasti kalian butuh bantuan yang expert di bidang itu. Mungkin ya mahasiswa tapi bukan mungkin farmasi gitu bisa. Yang di luar Karena farmasi gitu ya ya. benar. Oke. Karena kan bisa kolaborasi. Jadi PKM itu sebenarnya menyarankan untuk adanya kolaborasi. Kalau dibutuhkan gitu, itu nggak apa-apa gitu. Selain itu ini sih harus diperhatikan terkait pedoman ya. Kalau riset itu memang harus linear. Kalau kamu dari farmasi ya jangan ambil anak sosum untuk masuk ke riset eksakta karena nggak nyambung gitu kan. Selain itu kalau PKMK itu nggak ada batasan, terserah kalian mau dari fakultas mana. PM pun nggak ada, pengabdian masyarakat itu terserah kalian mau anak mana aja gitu, nggak dipandang gitu loh. Nah, kalau PI seingatku harus sesuai dengan riset kalian. Contohnya PI itu kurang tahu sih, aku agak lupa PI itu sesuai sama jurusan kalian atau enggak. Tapi itu ada pedomannya sendiri. Itu bisa kalian baca di pedoman PKM tahun 2023. Karena 2024 belum ya, karena belum Belum launching ya. ya belum launching karena masih PIMNAS masih nanti seminggu Ya. lagi gitu. Bisa kalian berpedoman pada tahun 2023 karena biasanya nggak jauh beda gitu loh. Cuman bedanya di administrasi aja, nanti administrasi kepenulisan gitu sih. Karena harus dilihat, karena kalau nggak linear bisa aja kalian risetnya udah bagus nih, tapi kok anggotanya nggak linear sih sama yang dirisetkan gitu. Kayak aku mungkin riset tentang anti kanker tapi obat ya, basicnya itu obat, tapi aku ngambil anak FTMM robotik, yang nggak nyambung dong gitu. Apa yang korelasinya, takutnya ada reviewer yang membaca biodata kalian dan ini kan nggak nyambung, ya udah langsung nggak usah dilihat gitu. Biasanya takutnya dikhawatirkan seperti itu karena memang di pedoman menyatakan bahwa untuk riset eksakta itu harus linear sama riset yang kalian kerjakan gitu sih. Oke, jadi kalau misal kalian masuk farmasi nggak harus mengambil PKM yang RE ya atau yang berbasis penelitian gitu, bisa mengambil PKM-K atau PKM PM ataupun PKM lainnya sesuai mungkin bisa dilihat dengan pedoman yang ada di PKM 2023 ya. Nah, begitu teman-teman. Kalau misal kalian
lagi malas nih ngeriset atau mungkin bosen atau gak mau tentang riset yang banyak, bisa ngambil PKM PM atau PKM yang lainnya. Nggak menutup kemungkinan kalian bisa bebas skripsi juga sama dengan teman-teman berdua kita ini. Oke. Oke teman-teman, kalian kan sudah nge-mention ya kalau misal Pimnas ini seminggu lagi. Nah, mungkin gimana nih persiapannya sejauh ini? Oke, untuk persiapannya sebenarnya dari pengumuman ya, pengumuman baru minggu kemarin dan kita hanya punya persiapan sekitar 2 minggu, seminggu lagi sebenarnya, seminggu lagi udah Pimnas karena Sabtu kita udah berangkat ke Bandung gitu kan. Nah untuk persiapannya sendiri memang dari pihak pihak kemahasiswaan UNER bergerak cepat gitu kan, karena banyak yang harus kita persiapkan mulai dari laporan akhir, artikel ilmiah, kemudian ada PowerPoint buat presentasi nanti, kemudian masih ada pameran poster. Jadi memang pengerjaannya langsung dikebut gitu kan, tapi kita juga didampingi oleh pihak kemahasiswaan. Kita tiap hari juga ada camp sebenarnya, jadi kalau misalkan ada waktu senggang gitu, waktu kuliah gitu, kita bisa ke camp gitu, ke camp Pimnas seperti itu. Dan untuk besok mungkin ya, mulai besok hingga Rabu kita ada camp di hotel gitu kan, jadi memang nanti kita memang digembleng gitu untuk disiapkan pertanyaan-pertanyaan yang mungkin nanti pada saat presentasi bakal ditanyain, karena standar pertanyaan di PKP 2 kemarin dengan Pimnas itu bakal berbeda. Jadi pertanyaannya itu bukan seputar apa yang kamu laksanakan, tapi bagaimana pertanyaan itu bakal merendahkan atau dalam artian mengolok-olok, kok bisa sih, kenapa nggak gini gitu loh kan. Kalau kemarin pada saat PKP 2 ini gimana caranya, ini gimana kekurangannya, tapi pada saat Pimnas nanti pertanyaannya itu out of the box gitu loh. Jadi kayak ya gimana caranya kita tuh kayak Oke. shock gitu, kok pertanyaannya gini ya, perasaan kayak gini gitu loh. Jadi memang persiapannya mepet tapi harus bisa gitu kan. Dan ini memang kurang seminggu lagi, jadi Jumat sudah pelepasan dan Sabtu berangkat gitu. Oke. Mungkin ada tambahan lagi dari Fani? Menurut aku sama sih, sama kayak Vicky, sejauh ini belum ada. Oke, jadi persiapannya benar-benar apa ya, sempit, terus harus mempersiapkan banyak banget mulai dari artikel, poster dan lain sebagainya untuk Pimnas ini sendiri. Nah, demikian Sobat Farmasi pembahasan mengenai Pimnas. Ternyata seru banget ya teman-teman, dan yang pasti kalian sudah hebat sih, sudah sampai titik ini dan juga sudah lolos Pimnas. Dan semoga ya nantinya waktu Pimnas nanti dilancarkan dan juga mendapatkan hasil yang maksimal. Terus nanti pulang-pulang juga bawa piala dan juga bawa medali medali emas dan juga bisa membanggakan fakultas kita tercinta, pastinya Fakultas Farmasi Universitas Airlangga. Baik, mungkin teman-teman akhir dari obsesi kali ini mungkin bisa dikasih motivasi buat teman-teman yang di rumah yang ingin join Pimnas atau join PKM ya terlebih dahulu, tapi masih ragu nih, mungkin bisa dikasih secerca motivasi atau kata-kata mutiara dari teman-teman nih. Oke, mungkin dari aku dulu ya. Jadi sebenarnya untuk ikut PKM itu sampai bisa lolos pendanaan hingga Pimnas itu mudah, asalkan kalian itu harus sesuai dengan pedomannya. Seperti administrasi itu memang benar-benar penting banget. Mungkin kalau kalian ikut LKTI atau esai, kalian nggak sesuai dengan pedoman terkait administrasi seperti margin, ukuran huruf, lalu sama jenis fontnya itu nggak sesuai, itu it's okay, mungkin pengurangan nilai. Tapi di PKM itu adalah harga mati. Kalau kalian salah ya udah say goodbye gitu lah, meskipun riset kalian itu bagus gitu atau kreativitas kalian itu tinggi. Jadi itu benar-benar harus dijadikan patokan terkait administrasi sesuai dengan pedoman. Jadi kalau sudah sesuai pedoman biasanya mudah untuk lolos pendanaan. Di samping itu kalian harus sesuaikan dengan standar klaster 1 karena lagi-lagi kalian harus menyadari bahwa kalian di Universitas Airlangga itu adalah masuk klaster 1. Jadi standarnya memang tinggi. Memang susah ya untuk menyamakan standar, tapi apakah mustahil itu enggak. Jadi coba aja dulu, kalau kalian toh gagal mungkin di Science Week, di Kim, itu it's okay, no problem. Karena dari kegagalan itu kalian perbaiki dan kalian submit proposal kalian untuk tingkat nasional, dan itu memang yang terbaik dari kalian, itu kemungkinan besar akan lolos. Jadi coba aja, kalau gagal coba lagi tahun depan, karena dari kegagalan itu kalian akan menjadi bintang dan pemenangnya gitu. Oke, keren banget nih. Mungkin ada tambahan lagi dari Rafiki. Oke, tambahan dari aku untuk mahasiswa baru mungkin kali ya, untuk yang masih semester 1
jangan takut mencoba, apalagi sekarang FF mewadahi kalian, ada Science Week juga kan, PKM Cup gitu kan untuk 2023 ini, bisa ikut itu kalian, bukan untuk menang tapi untuk latihan seperti itu. Dan untuk mahasiswa semester 3 yang saat ini sudah mau ke semester 4, ini adalah waktunya kalian untuk membawa nama FF lebih baik ke depannya, karena untuk 2024 kami ini nantinya tahun depan sudah semester 7 dan juga semester 8 gitu kan, kita waktunya kita untuk lulus seperti itu. Jadi buat yang semester 3 dan mau ke semester 4, inilah waktunya kalian untuk membuktikan bahwa Fakultas Farmasi ini bisa menghasilkan mahasiswa-mahasiswa yang memang bertaraf nasional hingga internasional, dan itu bisa bersaing dengan universitas-universitas lain seperti UGM, ITB, ITS maupun IPB seperti itu. Oke, jadi intinya teman-teman di sini jangan takut mencoba ya. Terus juga kalau misal kalian pengen membagikan atau mengharumkan nih nama universitas kalian, terutama dari Fakultas Farmasi, kalian boleh mulai dari awal, jangan takut mencoba. Kalau misal gagal, nggak apa-apa, coba lagi karena kegagalan di sini adalah merupakan sebuah titik awal kalian untuk menuju keberhasilan ke depannya. Oke teman-teman, terima kasih ya kepada Rafiki dan juga Fani yang telah menyempatkan waktunya di podcast Obsesi hari ini. Semoga podcast Obsesi kali ini dapat menambah wawasan dan juga manfaat bagi pendengarnya. Baik teman-teman, saya Nisa pamit undur diri. Terima kasih sudah menyaksikan podcast Obsesi hari ini. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Goodbye. Sebenarnya Halo. halo, Tes. Masuk nggak? ngomong apa aja. Masuk. halo. Iya bener, buka apa-apa, aku sih latihan. Tambah arek-arek tambah beli lagi jelas. Yo, kene gak apa-apa. Kene.